Saya dan Tulus Hidayat Yusanto dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penelitian tentang heat recovery system dari uap panas turbin menggunakan pompa kalor. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Anda Batur Rahman dengan NIM 19103111042. Dan juga ada rekan saya Tulus Hidayat Yusanto dengan NIM 19103111032. Next slide. Bagian pertama itu ada bagian dari introduction. Di bagian introduction ini pada pembangkit listrik thermal. Udah berubah belum slide-nya? Udah. Pada pembangkit listrik thermal, heat loss dari uap buang turbin adalah bagian terbesar dari heat losses. Pemulihan dari panas buangan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi pembangkit listrik thermal. Berdasarkan fakta, heat recovery dari uap buang turbin dipertimbangkan untuk pemanasan supply dan absorption heat pump biasanya digunakan untuk recover pembuangan panas. Dalam hal ini, absorption heat pump menggunakan uap ekstraksi dari turbin sebagai sumber panas penggerak dan turbin uap buang sebagai sumber panas rendah. Berdasarkan pertimbangan yang ada di atas, dirancang sistem pemanfaatan kembali panas uap buang turbin menggunakan panas serapan pompa untuk suplai pemanas berdasarkan karakteristik beban pemanasan disajikan. Dengan kasus rekayasa, sistem pemulihan panas dirancang dan efisien ekonominya itu dihitung. Next slide. Yang selanjutnya itu nomor 2 ada heating load karakteristik. Heating load itu digunakan untuk memanaskan udara dari suhu dalam ruangan ke suhu desain dan itu tergantung pada perbedaan suhu antara suhu dalam ruangan dan suhu luar ruangan. Umumnya suhu desain itu konstan. Jadi beban pemanasan terutama tergantung pada outdoor suhu. Selama periode pemanasan, suhu di luar ruangan biasanya berubah setiap hari yang mengarah terhadap perubahan beban pemanasan. Selain itu untuk wilayah yang berbeda, karakteristik beban pemanasan adalah juga berbeda. Karakteristik beban pemanasan biasanya dinyatakan dengan grafik durasi beban pemanasan. Juga ada rumusnya itu bisa dilihat di bawah itu. Ada QH sama dengan 1 N kurang dari sama dengan 5 dan bla bla bla. Bisa dilihat di bawah di sana. Selanjutnya, load characteristics of absorption heat pump for heating supply. Ketika sistem heat recovery steam turbine menggunakan absorption heat pump digunakan untuk kipas pemanas. Keganti belum slide-nya? Seluruh sistem pemanas terdiri dari sistem pompa panas, penyerapan, dan pemanas untuk jaringan pemanas. Absorption heat pump yang digerakkan oleh ekstraksi uap dari turbin, penyerap panas yang dibawa oleh air dingin dari uap buang turbin untuk memanaskan backwater dari jaringan pemanas. Air dari jaringan pemanas kemudian dipanaskan lagi di pemanas untuk jaringan pemanas dan akhirnya dikirim ke heat ekstraksi, dikondensasikan menjadi air drainase dan kemudian kembali ke sistem regeneratif setelah pelepasan panas di pompa panas dan pemanas. Dan heat ekstraksinya itu sendiri. Next slide. Ada rumusnya juga QH sama dengan CPdW yang bisa dilihat di sana, bisa dibaca.
Udah keubah belum? Belum. Tunggu bentar ya. Masih loading kayaknya. Udah terlihat belum share screen-nya? Udah tuh. Oke, lanjut ke next slide-nya. Ada typical kurva dari heating load. Ini kurva dari heating load. Di sebelah kirinya terlihat ada relatif dari heating load dan di bawahnya ada durasi yang berdasarkan dari hitungan hari demi hari. Ini juga ada heating sistemnya, dimulai dari feed water masuk ke boiler, boiler masuk ke steam turbine. Dari steam turbine ini uap itu diubah menjadi energi listrik yang dari generatornya. Terus uap dari yang ada dari steam turbine yang sudah terpakai gitu masuk ke heating extraction steam dan juga ke condenser. Dari heating extraction steam ini masuk ke heater for heating network, masuk juga dari uap di sini masuk ke supply water for heating network. Jadi diubah juga dari sini perubahan fase dari fase air menjadi dari fase uap menjadi fase air lagi melalui heater for heating network ini masuk turun juga ke bawah ke heat pump. Heat pump ini juga berfungsi sebagai backwater for heating network dan juga ke drainage water. Dari heat pump ini air juga masuk yang dari kondenser tadi melalui cooling water masuk lagi ke heat pump, terus masuk ke CWP atau circulating water pump, masuk ke kondenser lalu ke regenerative steam system. Kembali lagi prosesnya terus berulang dan menggunakan uap itu tidak ada energi yang terbuang secara sia-sia. Jadi semuanya efisien. Dalam aliran air atau suhu harus dikontrol untuk memenuhi persyaratan dari konsumen panas. Menggunakan metode kontrol suhu air, suhu pasukan air dan backwater harus dikontrol untuk memenuhi beban pemanasan, sementara laju aliran air tetap konstan. Di dalam, untuk memastikan beban pemanasan, suhu terpencil harus dipastikan saat di luar ruangan perubahan suhu. Ada rumusnya juga yang bisa dilihat. Lalu suhu pasukan air dan backwater dan pemanas di bawah suhu luar ruangan yang berbeda. Suhu pasukan air dan backwater keduanya menurun dengan meningkatnya suhu di luar ruangan. Suhu air keluar dari pompa panas penyerapan litium bromida umumnya kurang dari A nilai tertentu karena keterbatasan kerjanya. Dari pasukan air suhu pemanas jaringan lebih besar dari nilai tertentu karena suhu luar ruangan yang rendah, suhu air outlet pompa panas tidak dapat memenuhi beban pemanasan dan kemampuan pemanas untuk jaringan pemanas harus dioperasikan. Saat suhu backwater meningkat, beban pemanasan aktual dari pompa panas berkurang. Dengan menurunkan suhu di luar ruangan, pemanasan maksimum beban pompa kalor hanya bisa mencapai titik B pada gambar 3. Gambar yang tadi, dalam operasi yang sebenarnya, jika daya pompa panas dirancang sebagai nilai yang berbeda, mode operasi dari pompa panas akan berada di bawah bentuk yang berbeda. Bisa lihat di sini juga tulisannya. Ketika daya desain pompa kalor tidak lebih besar dari daya sesuai di titik C. Di sini tadi ini. Jadi ada hubungan antara suhu supply water dan backwater dan suhu luar ruangan. Bisa dilihat juga kurvanya seperti itu. Dan di sebelahnya ada mode operasi dari heat pump yang bisa dilihat juga kurvanya seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Tulus Hidayat-Wisanto. Ya, berikutnya ada calculation model of the profit for heat recovery system. Nah, untuk daya desain tertentu, beban operasi aktualnya itu PW dari
pompa kalor itu ditentukan oleh grafik durasi pemberbanan, pemanasan, dan kurva mode operasi yang disebutkan sebelumnya oleh Fatur. Terus kemudian dari itu kuantitas panas buang yang dipulihkan itu Qn itu sama dengan ditunjukkan oleh persamaan di bawah. Lalu kemudian ada akibat dari pemasangan heat pump itu ada peningkatan kapasitas pemanasan. Nah, itu diasumsikan sebagai delta P. Nah, habis itu peningkatan kuantitas pemanasannya itu selama periode pemanasan tertentu, kita itu didefinisikan dengan rumus di bawah berikut. Bisa next, Pak. Nah, berikutnya ada menurut teori panas ekuivalen, itu penghematan batu bara dalam pembangkit listrik itu dihitung dengan persamaan ini, delta AB itu di mana delta B di mana si apa ini NM itu adalah efisiensi mekanikal, begitu juga dengan NG, terus kemudian QE-nya itu sendiri adalah perbedaan dari QN dikurang QT, kemudian BN, tes suaranya putus-putus nggak? Lancar. Kemudian BN itu konsumsi batu bara rata-ratanya. Gitu. Terus kemudian ada NI ini ada terus NI-nya itu koefisien dari steam-nya, termasuk NJ dan alfa yang lainnya. Terus pendapatan dari adanya pengamatan batu bara itu sama dengan CB, itu delta AB dikali dengan RB, itu RB adalah harga standar batu bara. Kemudian pendapatan total dari sistem heat recovery ini itu adalah CO itu sama dengan CB, itu pengamatan batu bara ditambah dengan CT, di mana CT-nya itu adalah peningkatan kuantitas panasnya. Terus dengan asumsi total biaya sistem pemulihan panas setiap tahun adalah C sub C, terus pajak penghasilan adalah K sub C. Ini bukan K ya. Ini harusnya N. Ya, harusnya N yang di bawah sini. Maka laba setelah dikurang pajak tahunannya tadi untuk sistem pemulihan panas masing-masing ini atau laba bersih itu adalah CP. CP-nya itu sama dengan CO dikurang dengan C sub C, biaya pemulihan sistem, terus kemudian dikali dengan 1 dikurang dengan pajak tahunannya. Next, betul. Terus ada rate of return investment itu sama dengan NP. NP itu sama dengan CP dibagi dengan CI. CP-nya itu yang tadi pendapatan bersihnya, kemudian CI-nya itu investasi awal. Next, Pak. Nah, bagian 5 itu adalah
kesimpulan. Jadi berdasarkan karakteristik beban pemanasan, disajikan sistem pemilihan atau heat recovery turbine system ini menggunakan pompa kalor absorpsi untuk supply pemanasnya. Nah, ini digunakan untuk unit tertentu. Ini nomor unitnya ada di Cina. Hasil desainnya itu menunjukkan bahwa ketika daya desain pompa kalor adalah 226,2 megawatt, yaitu labanya tadi mencapai nilai maksimum ketika daya kalor adalah 213,3 megawatt. Kemudian tingkat investasi juga mencapai nilai maksimum. Nah, ini di bawahnya itu ada data original dari desain pompa panasnya. Nomor 1 itu ada temperatur luar ruangan, itu terhitung minus 8 derajat Celcius. Kemudian periode pemanasannya itu ada dalam satuan hari per tahun. Jadi setiap tahunnya dijalankan selama 120 hari, mengikuti musim dingin mungkin. Terus kemudian biaya standar batubaranya, ini RMB itu mata uang Tiongkok, renminbi kalau nggak salah, per ton, itu sama dengan 400. Terus kemudian ada harga electricity atau harga listriknya itu RMB per kWh, satuannya itu nilainya 0,43. Kemudian ada harga pemanasan RMB per gigajoule adalah 35,48. Kemudian ada COP dari pumpnya itu 1,7. Nah, itu sisanya ada di bawah. Ada initial investment, ada electrical load, ada income tax-nya. Bisa di next, Mas Fatur. Nah, ini dia grafik dari persamaan yang tadi ada di atas, kemudian disusun, setelah itu di-input data-data yang tadi ada di tabel pada slide sebelumnya. Nanti akan terbentuk grafik seperti ini. Jadi ini annual after tax profit itu atau laba bersihnya yang tadi. Satuannya adalah 10.000 RMB per tahun. Kemudian disandingkan dengan desain power dari heat pump-nya tadi. Jadi labanya akan mencapai mencapai maksimum ketika mencapai desain dari power heat pump itu adalah sekitar 260 megawatt. Kemudian ada return of investment dalam bentuk persen. Ini disandingkan juga dengan daya desain dari pompa panasnya dalam megawatt. Maksimumnya adalah 16% laba keuntungannya pada sekitar 213 megawatt dengan daya pompa sekitar 213 megawatt. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kami membuka pertanyaan. Sesi tanya jawab.
Mungkin bisa saya jawab dulu ya. Ini ada dari Ulfa Hanifah dengan NIM 19103111027 dari kelompok 3 bertanya apakah fungsi dari heat recovery. Saya jawab, fungsi dari heat recovery itu untuk meningkatkan efisiensi dari energi pembangkit listrik termal. Jadi si heat recovery ini itu kan dia kan si pembangkit ini kan turbinnya mengeluarkan uap gitu kan, berputar karena uap. Nah, setelah uap itu udah memutarkan turbin, agar si uap ini tetap bisa digunakan kembali dan tidak dibuang secara sia-sia, akhirnya masuk ke heat recovery itu. Dan di heat recovery itu si uap itu digunakan kembali, diubah lagi fasanya dan menjadi air dan diubah kembali ke fase uap lagi seperti itu. Jadi fungsi dari heat recovery itu untuk meningkatkan efisiensi itu sendiri dari energi pembangkit listrik. Kemudian mungkin saya bisa jawab lagi dari Mirza Fauzan Lukiano dengan NIM 19103111047 dari kelompok 6. Pertanyaan pada saat presentasi tadi disebutkan heating load. Apa kegunaan dari heating load itu sendiri? Terima kasih. Jadi kegunaan dari itu sendiri seperti yang tadi, udara dari suhu dalam ruangan ke suhu desain. Dan itu tergantung pada perbedaan suhu antara suhu dalam ruangan dan suhu luar ruangan. Heating load ini memanasin udara dari suhu dalam ruangan ke suhu desain atau dari suhu dalam ruangan ke suhu luar ruangan agar semua suhunya itu konstan gitu, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Seperti itu Mas Mirza Fauzan. Oke, baik Mas Fatur, makasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Mas Mirza. Izin menjawab ya dari pertanyaan Sekar, mengapa penggunaan heat recovery system itu dapat mengurangi konsumsi batu bara. Jadi di sini heat recovery systemnya itu digunakan untuk pemanas air, biasanya disetor ke rumah-rumah atau apartemen yang ada di Cina.
Nah, awalnya ketika menggunakan tanpa heat recovery system saja itu masih banyak panas yang terbuang akibat dari pemanasan itu. Nah, uapnya itu sendiri diambil dari ekstraksi di turbin. Terus ternyata pas setelah di lapangan itu ternyata Qn ini lebih besar dari kita. Artinya jadi kalau Qn-nya ini lebih besar dari kita itu tidak ada panasnya itu tidak hanya digunakan untuk pemanasan sistem atau jadi pemanasan sistem untuk ke apartemen itu jadi lebih kecil panas yang dibutuhkan dibanding dengan yang sebelumnya. Jadinya ekstraksi turbinnya itu berkurang, akhirnya dapat mengurangi penggunaan batu bara pada boiler. Atau penggunaan batu bara pada boiler bisa digunakan untuk menambahkan daya turbin. Gitu. Untuk jawabannya dari pertanyaan Sekar. Gimana, Sekar? Oke, terima kasih. Terus kemudian pertanyaan dari Kales, pertanyaannya itu apa pengaruh daya heat pump pada keuntungan dari PLTU-nya, sistem PLTU totalnya. Nah, kalau pengaruhnya dari daya heat pump itu bisa dilihat di yang ini, yang tabel gambar 5 ini, atau diagram gambar 5. Itu, jadi kalau ini kan disusun berdasarkan persamaan yang ada di atas, kemudian di input data yang ada di lapangan. Nah, didapat kurvanya itu seperti pada gambar 5 yang ini. Kalau dilihat pada daya heat pump rendah itu keuntungannya itu cukup terbilang rendah dibanding dengan daya heat pump lainnya. Terus kemudian kalau ditambah lagi daya heat pump-nya hingga mencapai sekitar 260 atau 270 megawatt, itu daya heat pump-nya mencapai maksimum. Kemudian kalau ditambah lagi daya heat pump-nya menjadi 270 megawatt ke atas atau lebih, nah kemudian ada penurunan keuntungan bersihnya. Jadi grafiknya mulai menurun, tidak menanjak lagi. Gitu. Itu pengaruhnya dari daya heat pump terhadap keuntungan dari sistem PLTU-nya. Bagaimana, Kales?
Saya mungkin mau menjawab pertanyaan dari si Taufik Hadi Suryo tadi ya. NIM 19103111072, apa kelemahan dari heat recovery system ini? Jadi kelemahan dari heat recovery system ini jika terjadi kerusakan atau ada sebuah maintenance gitu akan sangat sulit diperbaiki dan lebih mahal perbaikannya jika tidak ada heat recovery itu sendiri. Sistemnya dan juga sistemnya itu cukup lumayan kompleks dan selanjutnya memerlukan mesin presisi tinggi dan pekerja terampil untuk memproduksi. Jadi dalam sebuah heat recovery itu juga kan memungkinkan untuk dilakukannya maintenance. Jadi kalau misalnya biaya maintenance itu tidak ideal, maka akan membuat biaya produksi dan segala macamnya akan bertambah. Seperti itu, Taufik Hadi Suryo. Siap, terima kasih Taufik Hadi Suryo. Berikutnya izin menjawab dari pertanyaannya Karma Hilal Hamdi dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan heat pump? Jadi heat pump itu adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan kerja mekanis seperti halnya pemanas ruangan gitu. Kalau di daerah-daerah dingin seperti bagian bumi selatan atau Eropa, biasanya mereka pakai heat pump untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin. Bagaimana, Karma? Oke, terima kasih Tulus. Terima kasih. Kembali. Sepertinya udah semua ya, Mas Fatur ya? Pertanyaannya. Sudah ada 6. Mas Tulus, sudah 6 ya? Ya. Sekian. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja Mas Tulus ya. Ya. Sekian dari presentasi yang kelompok kami sediakan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman semua dan Pak Demera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti